Nah, baiklah, kita masuk ke bagian penjelasan mendalam terkait pemahaman aplikasi ya. Oke, kita mulai dari baris yang paling atas, yaitu kita import dulu nih library yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan time, random, kemudian SJS ya. Nah, dapat kita lihat di sini kita akan membandingkan nih kedua algoritma seperti yang teman saya sudah jelaskan di awal tadi ya, yaitu antara algoritma selection sort dan juga bubble sort. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua fungsi, yaitu selection sort dan juga bubble sort. Inilah algoritma dari selection sort dan ini kemudian algoritma dari bubble sort. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian fungsi-fungsi yang selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi generate data. Nah, jadi untuk apa generate data ini? Generate data ini digunakan untuk menggenerate nih data-data yang tidak perlu kita inputkan gitu. Jadi dengan fungsi ini dan juga berbagai sintaks di dalamnya, kita dapat menggenerate data sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya menginisialisasikannya sebagai data random. Kemudian yang nantinya dia akan memberikan kita data-data secara acak ya, dari 1 sampai 10 gitu. Bisa saja 1, 5, 6, 7 berapa atau berapapun itu, atau 1 atau 3, 5, 6, 7 gitu. Pokoknya 1 sampai 10 dia akan menghasilkan data acak. Nah, kalau yang sorted, nah dia akan menampilkan data yang berurut gitu. Kalau yang random tadi data acak, yang sorted ini data berurut. Misalnya 1 sampai 5, maka dia akan berurut dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, lanjut ke bagian reverse. Nah, kalau reverse ini kebalikan dari data terurut. Jadi, jika data terurutnya 1, 2, 3, 4, 5, maka reverse-nya berarti 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Sesuai dengan inisial pendefinisian dari namanya, yaitu reverse ya. Kemudian ini pada bagian run eksperimen ya, menjalankan algoritma dan mengukur waktu eksekusinya gitu ya. Jadi ya, data ini akan diuji kemudian akan ditampilkan. Jadi yang mana sih seberapa cepat gitu ya. Jadi kita dapat mengukur waktu dari hasil eksekusi berdasarkan data-data yang sudah kita generate yang ada di fungsi generate data tadi. Kan dijalankan di sini ya, data-data dari generate data ini. Kemudian ini ada script utama yang menjalankan seluruh pengujian. Maksudnya ini adalah fungsi main utama untuk mencetak ya, hasil eksperimen. Nah, ini size-nya apa nih? Nah, inilah banyaknya data yang akan diberikan gitu ya. Jadi 100, ada 1000, ada 5000, bahkan 10.000 gitu. Oke. Ada 10.000 sampean. Nah, case-nya ini ada random yang tadi akan sort dan juga reverse. Nah, kemudian algoritmanya ada selection sort dan juga bubble sort. Dia menggunakan fungsi selection sort dan juga fungsi dari bubble sort optimize yang ada di atas tadi. Dan ini seperti biasanya mencetak headernya, header table gitu. Dan dia apa namanya? Tampilannya itu ada ukuran data, algoritma, kasus rata-rata, kemudian kasus terbaik, kasus terburuk ya. Dari sini dia tadi dicetak headernya gitu. Dan loop melalui step ukuran data ya. Nah, ini loop melalui step algoritma, data. Nah, ini untuk menggenerate atau menghasilkan datanya. Kemudian menjalankan eksperimen dari run eksperimen yang ada di sini tadi ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa cepat ya waktu eksekusi dari setiap algoritma yang kita buat di sini gitu. Yang pada kasus ini kita membandingkan antara algoritma bubble sort dan juga algoritma apa tadi bubble sort dan juga selection sort ya. Nah, kemudian ya akan cetak nih cetak hasilnya. Setelah kita run, maka dia akan menghasilkan seperti ini nih. Ini ya,
Ini nggak tahu entah kenapa, entah karena apa gimana. Saya nampilin di VS Code ya. Tapi kalau coba di Google Colab juga bisa. Nah, jika kita lihat apa sih maksud dari output ini, ya. Nah, jika kita lihat ukuran data ya, kita gunakan 100 nih size-nya. Nah, pada algoritma selection sort dan di kasus rata-ratanya dia dapat tereksekusi selama 0,042 detik gitu ya. Dan bubble sort ya 0,0084 detik. Nah, dapat dilihat di sini ya bahwa selection sort ini lebih cepat gitu daripada bubble sort ya. Nah, jika kita lihat juga di kasus terbaiknya ya, ternyata selection sort ini lebih lambat nih. Lihat nih 35 detik lah. Kok bisa bubble sort nih 1 detik gitu, lebih cepat daripada selection sort. Jika ini ada di kasus terbaik yang mana datanya itu diisi dengan data yang terurut ya tadi ya. Dan di kasus terburuk ya, kasus terburuk nih yang reverse tadi nih. Nah, kita lihat selection sortnya itu 40 detik dan bubble sortnya tuh 100 detik ya. Nah, dapat kita lihat bahwa bubble sort ini ya 2 kali lebih lambat nih daripada selection sort ya pada data yang acak gitu. Nah, tapi jika pada data terurut, bubble sort dia unggul ya, bahkan bisa beberapa kali lipat lebih cepat daripada selection sortnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ini bubble sort ini efisien ya jika digunakan untuk data yang terurut, karena dia dan nih 0,001 detik saja ya. Kita bisa lihat. Nah, kita lanjut ya ke bagian yang datanya 1000 nih. Gimana? Nah, kalau selection sort pada kasus rata-ratanya atau data yang acak, oke. Selection sort itu kita lihat dia lebih cepat ya daripada bubble sort. Pada kasus terbaiknya, lagi-lagi bubble sort ini lebih cepat ya, daripada selection sort ya. Lihat 0,0011 detik saja ya daripada dibandingkan selection sort, dia lebih cepat. Nah, pada kasus terburuknya lagi-lagi nih bubble sort lebih lambat dibandingkan selection sort ya. Jadi bisa kita lihat ya bahwa selection sort di sini lebih stabil ya, tidak terlalu berbeda di semua kasus gitu. Dan bubble sort ini jauh lebih lambat ya di kasus rata-rata dan juga kasus terburuk. Tapi di kasus terbaik dia sangat cepat gitu ya, karena optimasi dia berhenti tuh jika tidak ada pertukaran karena data terurut ya, maka dia lebih cepat bubble sort tadi. Nah, jika kita lihat pada yang ukuran size 5000 nih ya, kita lihat nih bahwa pada kasus rata-ratanya ternyata selection sort masih lebih cepat ya daripada bubble sort nih. Kemudian pada kasus terbaiknya lagi-lagi nih bubble sort menang ya 0,43 detik, dan ini 1 detik ya, 1,4356 detik gitu. Bahwa kita lihat di sini bubble sort lagi-lagi masih unggul ya pada kasus terbaik. Dan jika kita lihat pada kasus terburuk, kenapa nih kok ini lebih selection sortnya lebih lama dibandingkan bubble sort. Nah, pada saat ini selection sort ini mulai menunjukkan kinerja yang tidak efisien ya, apalagi di kasus yang terburuk ya. Jadi kita ketika data lebih besar lagi yang diinputkan, selection sort menunjukkan bahwa dia itu mulai tidak efisien ya. Apalagi kita lihat nih pada kasus terburuknya nih, dia cuman dia masukkan 3,3 detik ya, padahal di kasus-kasus sebelumnya dia itu unggul daripada bubble sort. Gimana pula bisa selection sort di kasus terburuk yang saat ini dia lebih lambat nih daripada bubble sort. Nah, coba kita lihat ya di data ukuran 10.000 ini makin besar nih, kira-kira seperti apa. Nah, kalau di selection sort, nah kita lihat nih dia masih lebih cepat ya seperti yang sebelumnya dibandingkan dengan bubble sort. Kemudian di kasus terbaik lagi-lagi bubble sort ini sangat-sangat cepat ya
berkali-kali lipat dibandingkan selection sort ya. Kita sudah lihat di data-data sebelumnya juga kasus terbaik bubble sort menang ya, sangat cepat berkali-kali lipat ya. Nah, kemudian kasus terburuk nih. Nah, di sini bubble sort sangat lambat ya, jauh lambat sekali ya, dibandingkan dengan selection sort ya. Nah, pada kasus ini berarti ya bubble sort masih sangat cepat ya di kasus terbaik karena dia data yang terurut. Tapi di kasus terburuk atau data terbalik ya atau reverse data, waktu eksekusinya itu melonjak tajam ke 8 detik, lebih buruk daripada selection sort ya. Nah, selection sort tetap lebih lambat ya, tapi selection sort ini lebih stabil performanya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut masuk ke kode berikutnya ya, atau kita simpulkan secara umum dulu ya, bahwa kinerja pada kasus terbaik ya, bubble sort ini sangat baik dan sangat cepat jika kita lihat ya, atau kita dibandingkan selection sort ya. Dan selection sort itu tidak berubah ya, dia tetap stay stabil seperti itu, walaupun lebih lambat daripada si bubble sort ya. Kemudian kinerja kasus terburuk, kalau kita lihat kasus terburuk ya, si bubble sort ini sangat lambat ya, bahkan pada data 10.000 si bubble sort ini melonjak tajam ke 8 detik. Itu sangat lambat ya, jauh lebih sangat-sangat lambat, berkali-kali lipat dibandingkan dari selection sort ya. Nah, kalau kita lihat di selection sort, dia emang lambat tetapi lebih stabil jika kita lihat perubahan waktu eksekusi dari data-data sebelumnya. Di data 100 sampai 10.000, kita dapat simpulkan bahwa selection sort ini lebih stabil ya daripada bubble sort ini. Nah, kalau dalam kita gunakan dalam skalabilitas data yang besar, bubble sort ini kurang cocok karena ya dia tidak stabil ya. Kemudian data itu juga tidak hanya data yang terurut, mungkin kita jumpanya nanti ada juga data yang reverse maupun acak ya, kita juga nggak tahu ya kalau data skala besar itu ya gimana. Nah, jadi ya kurang cocok saja ya. Kemudian kalau selection sort ini digunakan dalam skalabilitas data yang besar, sama-sama buruk ya, tapi nih, selection sort ini lebih stabil dibandingkan dengan bubble sort. Seperti itu, dia hanya lebih stabil saja ya. Kemudian nih, kita ingin melihat secara bentuk visual ya, agar penjelasan yang telah saya jelaskan di awal tadi lebih masuk dan lebih paham kepada Anda sekalian. Jadi kita buatkan dalam bentuk visualnya ya. Di sini saya akan buatkan dalam bentuk batang-batang itu ya, bar chart ya atau apapun itu. Nah, oke. Kita masukkan dulu import library yang kita butuhkan. Di sini Pandas ini untuk data frame ya, Matplotlib, Build, juga Seaborn ya. Kemudian kita kita buat data frame-nya ya agar lebih jelas terlihat. Kemudian kita cek, kemudian langkah 2 kita visualisasikan datanya gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini codingannya. Ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan ya. Aduh, hilang. Sudah tahu ya. Itu judul utamanya. Seperti itu ya, ini case-nya. Oke, ntar kita lihat gimana sih outputnya. Nah, oke. Kita lihat ya hasil eksekusi tadi kita masukkan ke dalam data frame akan menampilkan seperti ini ya, nyambung ke sini nih. Oke, ukuran data ya 100 sampai 10.000 ya, bubble sort dia masihkan segini seperti sama yang tadi kita lihat ya di codingan yang awal ya, tapi ini dalam bentuk data frame aja ya, yang terburuknya segini ya. Nah, kita lihat penjelasan yang tadi itu dalam bentuk yang lebih mudah dipahami ya. Oh, di sini ada bar chart ternyata ya. Oke. Nah ya, kita lihat ya
bahwa pada kasus rata-rata di sini ada selection sort dan juga bubble sort ya, menampilkan waktu kasus terhadap data acak. Dan sumbu X-nya terdapat ukuran-ukuran dari data yang kita berikan ya, dari 0 sampai dengan 10.000 ya, ini sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya ini waktu eksekusi dalam detik ya, secara linear. Oke. Dan jika kita analisis, terlihat bahwa bubble sort ini lebih lambat ya, daripada selection sort di semua ukuran data. Nah, keduanya ini menunjukkan pertumbuhan waktu yang tidak linear ya, saat ukuran bertambah seperti itu. Kemudian di sini kita lihat bahwa selection sort itu lebih stabil ya, dibandingkan dengan bubble sort ya, dan sedikit lebih cepat di rata-rata kasusnya. Yang kita lihat di kasus terbaik ya, atau data yang terurut. Nah, kita sudah tahu ya dari penjelasannya awal tadi bahwa bubble sort ini sangat cepat sekali. Kita lihat bubble sort ya, sangat cepat sekali dia, ya kan? Bahkan mencapai waktu 0,00001 detik untuk ukuran yang kecil lah, kita bisa lihat ya. Kemudian ini terjadi karena bubble sort itu berhenti lebih awal ya, ketika tidak ada pertukaran ya, karena dia datanya sudah terurut ya, tidak perlu ada pertukaran. Kemudian selection sort tidak diuntungkan karena tetap harus melakukan perbandingan ya, dan memilih dia minimum di setiap iterasi. Dan ini menunjukkan bahwa bubble sort itu lebih mutlak unggul ya, dalam kondisi data yang sudah terurut karena tidak ada pertukaran tadi. Jadi dia sangat unggul. Dan jika kita lihat pada kasus terburuk atau data reverse ya, nah kita lihat unik nih. Sumbu Y ya dalam skala linear ini karena variasinya besar tapi tidak ekstrim ya, logaritmik. Kemudian jika kita analisis, bubble sort ini jauh lebih lambat dibandingkan selection sort. Bisa lihat ya, nah ini naik tinggi ini, melonjak dia. Untuk ukuran data yang 10.000 ya, kita bisa lihat bahwa bubble sort itu membutuhkan waktu hingga 8 detik lebih ya, sedangkan selection sort justru hanya sekitar berapa ini, 2,4 ya, 2,4 detik lah. Nah, hal ini bisa terjadi karena bubble sort itu melakukan banyak pertukaran ya. Seperti yang kita pahami di awal tadi, bahwa bubble sort ya, dia akan cepat jika data itu tidak pertukaran. Nah, jika ada pada dia melakukan pertukaran, maka bubble sortnya sangat lambat. Bahkan dia melonjak nih sampai 8 detik ya. Sedangkan selection sort hanya mencari nilai minimum satu kali per iterasi ya. Makanya dia lebih stabil lah, dan lebih lebih, walaupun dia lambat ya, dia lebih pada kasus yang lain dia itu lebih stabil gitu ya. Bisa kita lihat bahwa pada kasus rata-rata ya, selection sort ini lebih cepat dan lebih stabil ya. Kemudian kalau bubble sort ya, lambat lah dia ya, meskipun masih dalam batas wajar. Kemudian pada kasus terbaik ya, selection sort ini dapat kita lihat beliau tetap lambat ya, tidak adaptif. Kemudian ke bubble sort dia sangat cepat karena optimasi berhenti ya. Iyalah, kita tahu karena kasus terbaik data yang terurut ya, makanya dia cepat gitu. Kemudian di kasus terburuknya, selection sort ini cukup stabil ya, meskipun memang dari tadi lambat dia, tapi ya jika kita lihat bubble sort, dia ini sangat lambat dan tidak efisien. Dalam bentuk skalabilitas sama-sama buruk ya untuk data yang besar jika selection sort ya. Kemudian bubble sort itu lebih buruk ya dalam kasus terburuk nih, sampai 8 detik bahkan ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan dari codingan kita pada kali ini. Kita lihat ya ke bagian kesimpulannya. Bentar.
Penelitian ini berhasil melakukan analisis komparatif terhadap algoritma section sort dan bubble sort sebagai representasi dari strategi brute force ya, berdasarkan implementasi dan pengujian empiris. Dapatkan beberapa poin penting yang memperjelas perbedaan karakteristik serta kinerja praktis dari kedua algoritma tersebut ya. Validasi kompleksitas ON-2. Hasil eksperimen secara konsisten bukti bahwa kedua algoritma memiliki kompleksitas waktu pada kasus rata-rata terburuk ya. Peningkatan ukuran data menyebabkan lonjakan waktu eksekusi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik selection sort maupun bubble sort ini nggak ada yang cocok untuk pengolahan data berskala besar karena skalabilitasnya itu rendah. Dan jika kita lihat secara perbedaan kinerja praktis, meskipun secara teoritis sama-sama kompleks, ya, di lapangan ini menunjukkan beberapa perbedaan ya. Selection sort ini lebih efisien dan lebih stabil ya pada data acak dan juga data yang terbalik atau reverse data. Tapi jika pada bubble sort dia lambat ya, atau buruk banget nih jika digunakan untuk data acak maupun data yang reverse ya. Tapi ini jika beliau sudah mengurus data yang terurut, nah bubble sort ini sangat cepat ya. Kemudian ya, ini ada beberapa keunggulan sifat dari bubble sort ya, dan implikasi dalam dunia nyata juga. Yang keunggulannya bubble sort itu telah dioptimalkan memiliki keunggulan adaptif, terutama pada kasus terbaik ketika data sudah dalam keadaan terurut. Seperti yang saya jelaskan pada codingan tadi ya, dia menang di saat data itu tidak perlu ditukar lagi atau tidak ada pertukaran data, jadi kencang si bubble sort. Tapi jika datanya itu ditukar-tukar dulu ya, seperti data acak tadi harus diurutin dulu gini, nah itu lambat si bubble sort tadi. Oke. Berbeda dengan selection sort ya yang tidak adaptif ya, algoritma tetap melakukan perbandingan penuh meskipun data sudah terurut. Jadi walaupun data sudah terurut, dia tetap dibandingin sama dia. Nah, pada saat inilah selection sort itu lebih stabil ya untuk digunakan. Walaupun sama-sama buruk nih bubble sort dan juga selection sort, jika digunakan dalam skalabilitas data yang besar gitu, maka cocoknya ya untuk menggunakan dua algoritma ini untuk data yang ringan-ringan saja atau data yang kecil. Kemudian implikasi dalam nyatanya ya, bubble sort sangat efektif digunakan untuk data yang hampir terurut ya karena sifatnya adaptif ya. Dari sisi lain, selection sort ini lebih sesuai untuk sistem yang memprioritaskan minimnya operasi penulisannya atau write, karena algoritma ini melakukan jumlah pertukaran yang paling sedikit ya. Nah, analisis ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma pengurutan tidak hanya bergantung pada teori kompleksitas saja, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi data dan kebutuhan spesifik implementasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, dan saya akan kembalikan kepada moderator.